Assalamualaikum, kali ini aku bikin jajanan 2000-an. Insya Allah cepat lakunya, dari anak-anak sampai orang dewasa dijamin pasti suka. Luarnya renyah, dalamnya lembut, bikin nagih. Yang mau tahu cara buatnya, yuk langsung saja tonton videonya sampai selesai. Pertama, siapkan wadah, masukkan 250 gram tepung terigu. Tambahkan 75 gram margarin, ini margarinnya sudah aku lelehkan dan juga sudah dingin ya teman-teman. Kemudian kedua bahan ini bisa kita aduk hingga tercampur rata menggunakan spatula seperti ini aja. Nah, ini sudah tercampur rata ya teman-teman. Selanjutnya tambahkan 1 butir kuning telur. Tambahkan 1-2 tetes pewarna kuning telur. Kemudian tambahkan 80-90 ml air. Untuk airnya ini dimasukkan secara bertahap ya teman-teman, sambil diaduk seperti ini. Dan untuk air yang dimasukkan bisa dikira-kira teman-teman, karena tingkat kelembapan dari tepungnya itu kan berbeda-beda. Kalau aku sendiri di sini menggunakan 90 ml air. Di sini airnya sudah aku masukkan semuanya ya teman-teman, dan untuk adonannya sudah menyatu seperti ini. Selanjutnya ini bisa langsung diuleni menggunakan tangan, atau kalau teman-teman mau lebih cepat bisa juga di mixer. Kalau aku mau pakai tangan aja, tapi emang prosesnya agak lama ya kalau pakai tangan. Kita uleni hingga kalis sampai tidak ada tepung yang bergerindil lagi. Nah, seperti ini sudah kalis dan tidak ada tepung yang bergerindil. Untuk adonannya tidak melengket di tangan ya teman-teman. Selanjutnya adonan yang sudah kita buat ini kita diamkan dengan cara kita tutup menggunakan plastik seperti ini. Atau teman-teman bisa juga ditutup menggunakan kain bersih dan kita diamkan selama 30 menit. Sambil menunggu kita akan ke tahap selanjutnya. Di sini aku mau buat bahan isiannya. Sudah aku siapkan 400 gram tape singkong. Tapenya bisa kita haluskan menggunakan garpu aja atau bisa dihaluskan menggunakan ulekan. Pastikan nanti ulekannya itu dialasi pakai plastik terlebih dahulu ya. Selanjutnya tambahkan 100 gram keju cheddar. Untuk kejunya aku parut seperti ini teman-teman. Dan terakhir tambahkan 1 bungkus susu bubuk. Kemudian semua bahannya ini bisa kita aduk hingga tercampur rata. Nah, ini bahan isiannya sudah tercampur rata ya teman-teman, udah siap digunakan. Kita sisihkan terlebih dahulu. Balik lagi ke adonannya. Ini sudah 30 menit. Untuk tekstur adonannya sudah lebih lentur atau sudah lebih kalis ya teman-teman. Tuh lihat, udah beda. Kita pindahkan ke alas kerja. Selanjutnya adonannya ini mau aku bagi menjadi beberapa bagian ya. Dengan cara mau aku potong seperti ini aja. Dan di sini mau aku timbang. Kalau teman-teman mau lebih akurat sebaiknya ditimbang aja sih. Timbang adonan sekitar 27 gram. Nah, ini sudah 27 gram. Selanjutnya bisa kita bulatkan. Untuk membulatkannya asal aja ya teman-teman. Nah, seperti ini kita sisihkan. Kita timbang lagi sebanyak 27 gram. Nah, ini sudah, lakukan sampai selesai. Nah, ini dia hasilnya. Dari satu adonan tadi bisa hasilkan 15 biji ya teman-teman. Kita ambil 1 buah dan kita tutup adonan yang lainnya menggunakan kain supaya tidak mudah kering. Selanjutnya kita gilas adonannya menggunakan rolling pin seperti ini, atau bisa juga digilas menggunakan gelas ya. Kita gilas sebisa mungkin, setipis mungkin, cuma jangan sampai sobek ya teman-teman. Nah, ini sudah. Selanjutnya bisa kita tambahkan tape singkong yang sudah dibuat tadi. Untuk isiannya ini sekitar 30 gram teman-teman. Kita buat agak lonjong terlebih dahulu. Nah, seperti ini. Kemudian kita letakkan di atas adonan yang sudah kita gilas dan kita tutup seperti ini kanan dan kirinya ya teman-teman. Kemudian bisa kita gulung perlahan aja. Nah, untuk bagian ujungnya ini bisa kita rekatkan menggunakan putih telur. Ini gunanya supaya tidak mudah terbuka ketika nanti kita goreng ya teman-teman. Kita rapikan sebentar dan ini dia hasilnya, cantik ya. Kita sisihkan, kita buat lagi. Untuk caranya masih sama ya, kita gilas adonannya. Kalau bisa setipis mungkin tapi jangan sampai sobek juga. Selanjutnya tambahkan bahan isian 30 gram. Dan kita gulung seperti ini. Bagian ujungnya bisa kita rekatkan dengan putih telur. Nanti kalau nggak direkatkan itu nanti bisa terbuka ketika digoreng teman-teman. Ini untuk antisipasi aja. Lakukan sampai selesai. Dan ini bisa langsung kita goreng menggunakan api sedang. Goreng di minyak yang sudah panas.
Jangan langsung dibalik ya teman-teman, ini kita tunggu dulu hingga bawahnya kokoh terlebih dahulu. Nah, jika bawahnya sudah kokoh, kemudian bisa kita balik seperti ini. Kalau mau dijadikan frozen food, bisa digoreng setengah matang terlebih dahulu, lalu biarkan dingin di suhu ruang, kemudian bisa disimpan di kulkas atau freezer. Ini bisa awet hingga 1 mingguan. Nah, jika warnanya sudah berubah kecoklatan seperti ini, tandanya sudah matang teman-teman. Bisa langsung kita angkat dan kita tiriskan. Goreng juga untuk tahap-tahap selanjutnya ya. Nah, ini dia hasilnya. Pastelnya sudah selesai kita goreng semuanya. Ada 15 pieces. Langsung saja kita coba. Bismillahirrahmanirrahim. Masya Allah, rasanya tuh enak, luarnya itu renyah, dalamnya lembut dari tape singkong. Ada rasa sedikit manis, jadi rasanya itu campuran manis, gurih, dan ada susu bubuknya itu kerasa juga, padahal cuma pakai 1 bungkus. Untuk kulit pastelnya ini tipis ya teman-teman, tuh lihat, setipis ini. Dan ini bisa juga dijadikan ide jualan, bisa kita kemas menggunakan mika seperti ini, atau kalau mau bisa dijual eceran aja. Untuk ecerannya bisa dijual 2000-an ya teman-teman. Kemudian bisa kita tutup seperti ini aja. Tambahkan stiker thank you di atasnya untuk mempercantik ya teman-teman. Udah deh, ini siap kita jual. Selamat mencoba teman-teman. Makasih sudah nonton. Wassalamualaikum. Satu resep bisa hasilkan 62 pieces. Modalnya kecil dan untungnya menggiurkan. Yang mau tahu cara buatnya, tonton videonya sampai selesai. Pertama, di sini sudah aku siapkan air mendidih. Kemudian masukkan 2 keping bihun jagung dan kita rebus bihunnya hingga matang. Nah, ini bihunnya sudah matang ya teman-teman. Jika sudah matang seperti ini, bisa langsung kita angkat dan kita tiriskan. Untuk bihunnya kita sisihkan terlebih dahulu. Selanjutnya, di sini sudah aku siapkan air mendidih. Masukkan 2 buah kentang dan 2 buah wortel yang sudah aku potong dadu kecil-kecil. Kemudian kentang dan wortelnya ini kita rebus hingga matang ya teman-teman. Nah, ini sudah matang. Jika sudah matang, bisa langsung kita angkat dan kita tiriskan. Untuk kentang dan wortelnya kita sisihkan terlebih dahulu. Tahap selanjutnya, di sini sudah aku siapkan teflon. Masukkan secukupnya minyak. Nyalakan api kompor menggunakan api sedang. Masukkan 3 siung bawang putih dan 4 siung bawang merah yang sudah aku haluskan. Kemudian kita tumis bumbunya hingga matang ya teman-teman. Nah, bumbunya sudah matang. Kemudian kita masukkan kentang dan wortel yang sudah kita rebus sebelumnya. Lalu kita aduk hingga tercampur rata. Jika sudah tercampur rata, kita masukkan bihun yang sudah kita rebus sebelumnya. Kemudian bisa kita aduk kembali hingga tercampur rata. Oh ya, karena kesulitan di sini bihunnya menggumpal ya teman-teman. Jadi aku mau coba pakai capitan aja seperti ini. Kita capit bihunnya seperti ini ya teman-teman supaya lebih terurai. Kemudian tambahkan air secukupnya. Tambahkan setengah sendok teh garam, 1 sendok teh kaldu bubuk, 1/4 sendok teh lada bubuk, dan 1 sendok teh gula pasir. Selanjutnya semua bahan ini bisa kita aduk hingga tercampur rata ya teman-teman. Oh ya teman-teman, karena di sini aku buat isiannya terlalu banyak ya. Sedangkan teflon yang aku gunakan kecil, jadi mau aku pindahkan aja ke dalam wajan seperti ini. Lalu kita masak bihunnya hingga matang ya teman-teman. Nah, jika sudah matang seperti ini, aku mau coba tes rasa terlebih dahulu. Kurang apa ya kira-kira, kita coba ya. Untuk rasanya kurang sedikit, jadi aku mau tambahkan 1 sendok teh kaldu bubuk dan juga setengah sendok teh gula pasir. Lalu kita aduk kembali hingga tercampur rata. Nah, jika sudah tercampur rata seperti ini, tambahkan daun bawang secukupnya. Kemudian kita aduk-aduk kembali hingga tercampur rata. Ini kurang lebih 2-3 menitan ya. Oke, ini sudah tercampur rata dan juga sudah matang. Untuk bihunnya kita sisihkan terlebih dahulu dan biarkan dingin ya. Selanjutnya di sini sudah aku siapkan wadah. Masukkan 500 gram tepung terigu. Untuk tepung terigunya aku pakai yang segitiga biru ya teman-teman. Kemudian masukkan 2 sendok makan tepung maizena. Masukkan 1 sendok teh kaldu bubuk. Lalu kita aduk semua bahan hingga tercampur rata. Jika sudah tercampur rata, kemudian bisa kita masukkan 100 gram margarin yang sudah dilelehkan. Lalu kita masukkan 200 ml air. Untuk airnya ini kita masukkan bertahap sambil diaduk seperti ini ya teman-teman. Lakukan seterusnya sampai semua airnya sudah dimasukkan ke dalam adonan. Nah, jika sudah tercampur rata seperti ini, selanjutnya mau aku uleni menggunakan tangan. Pastikan tangannya sudah dicuci bersih ya teman-teman. Uleni sampai membentuk sebuah adonan. Ini nggak perlu sampai kalis, pokoknya sampai tercampur rata dan membentuk adonan. Jika sudah, kita tutup menggunakan kain bersih dan biarkan selama 1 jam. Setelah 1 jam kita buka penutup kainnya. Dan untuk adonannya ini teksturnya sudah lebih halus ya teman-teman. Ini kita pindahkan ke alas kerja.
Kemudian adonannya aku mau potong seperti ini. Untuk sisa adonannya aku sisihkan terlebih dahulu. Nah, untuk adonannya ini aku mau buat bulat-bulatan kecil, jadi mau aku potong per adonannya sekitar 15 gram. Karena ini masih kelebihan, jadi aku mau kurangin sedikit ya teman-teman. Nah, ini masih kelebihan, kita kurangin lagi. Pokoknya kita timbang sebesar 15 gram. Jika sudah kita bulatkan seperti ini, kita sisihkan. Lakukan seterusnya sampai selesai ya. Pokoknya untuk satu adonannya ini kita timbang sebesar 15 gram. Nah, di sini sudah aku timbang sebesar 15 gram semuanya. Kemudian kita ambil satu buah adonan, kita pipihkan seperti ini. Kita buat bulatan ya teman-teman. Dan jangan terlalu tipis banget, takutnya nanti mudah sobek. Kemudian kita cetak menggunakan cetakan seperti ini. Di sini aku pakai cup ya teman-teman. Untuk diameternya ini aku lupa berapa. Dan kita cetak dan bagian pinggirnya kita sisihkan karena nanti bisa digunakan. Untuk adonan bulatan tadi kita tutup supaya tidak mudah kering. Kita ambil adonan yang sudah kita buat atau kita pipihkan. Kemudian kita isi menggunakan bihun yang sudah kita buat sebelumnya. Pastikan bihunnya sudah dingin ya teman-teman. Lalu kita lipat seperti ini dan kita rapikan. Kemudian kita bentuk seperti pastel ya teman-teman. Tarik, tekan seperti ini. Mudah banget sih cara buatnya. Cuma karena aku kurang terampil jadi untuk bentuknya kurang rapi ya teman-teman, seperti ini. Jadi aku ada dua opsi. Di sini aku mau pakai cetakan. Kita ambil satu buah adonan. Kemudian kita pipihkan kembali dan kita bentuk sebulatan. Nah, jika sudah, di sini sudah aku siapkan cetakan pastel ya. Kemudian aku tempelkan adonannya ke cetakan pastel seperti ini. Lalu kita isi menggunakan bihun. Lalu bisa kita tutup dan kita tekan. Terus untuk sisa adonannya ini kita sisihkan. Jangan dibuang ya, nanti bisa digunakan. Nah, ini dia hasilnya. Untuk hasilnya lebih rapi ya teman-teman. Kita sisihkan terlebih dahulu. Kalau menurutku hasilnya lebih bagus kalau pakai cetakan pastel dan lebih cepat juga ya kalau buatnya. Jadi seterusnya aku mau pakai cetakan pastel aja. Nah, seperti ini. Lakukan seterusnya sampai selesai ya. Untuk yang sudah kita cetak, kita pindahkan ke loyang yang sudah diberi taburan tepung beras ya teman-teman, supaya tidak menempel satu sama lain. Nah, seperti ini. Kemudian bisa langsung kita goreng ya teman-teman. Nah, di sini aku mau ajarin kalau mau dibuat frozen food, kita goreng di minyak setengah panas terlebih dahulu menggunakan api sedang. Nah, jika sudah seperti ini kokoh ya, kita balik. Nah, karena aku mau buat frozen food, untuk menggorengnya ini cukup setengah matang saja ya teman-teman. Oke, ini sudah setengah matang, bisa langsung kita angkat dan kita tiriskan. Nah, di sini aku mau langsung pindahkan ke dalam wadah. Pastikan untuk pastelnya sudah dingin ya ketika kita pindahkan, dan juga kalau mau ditumpuk kita alasi menggunakan plastik. Oke, ini dia sudah selesai. Kemudian kita tutup. Dan ini sudah siap kita simpan di kulkas ya teman-teman. Untuk penyimpanannya di sini aku pakai kulkas bagian bawah. Jika kita simpan di kulkas bagian bawah seperti ini bisa awet hingga 1 hari. Jadi besoknya bisa langsung digoreng. Cuma kalau mau lebih awet lagi bisa simpan di freezer ya, itu lebih awet lagi ya teman-teman. Nah, ini dia hasilnya setelah aku simpan di kulkas bagian bawah. Kita buka penutupnya dan hasilnya seperti ini ya teman-teman. Untuk yang ini kita mau simpan aja di freezer, nggak aku goreng, dan aku mau goreng yang di wadah besarnya aja. Nah, ini dia ya teman-teman, warnanya masih keputihan. Kemudian bisa langsung kita goreng di minyak yang panas. Kita tunggu hingga agak kokoh terlebih dahulu, baru dibolak-balik seperti ini. Kita goreng hingga warnanya berubah kecoklatan ya teman-teman. Oke, ini sudah mulai matang, warnanya juga sudah kecoklatan. Kita angkat dan kita tiriskan. Nah, ini dia hasilnya setelah aku goreng teman-teman. Untuk pastelnya ini nggak aku goreng semuanya, jadi sisanya aku simpan di freezer supaya lebih awet. Oke, aku mau langsung coba, kita potek ya. Kita lihat isiannya. Untuk harga 1000-an untuk isiannya cukup banyak ya. Kita coba, bismillahirrahmanirrahim. Masya Allah, kulitnya itu renyah, rasanya enak, gurih, pokoknya mantep banget. Bisa juga dijadikan untuk ide jualan. Jika dijual 1000-an, ini untungnya sudah menggiurkan banget teman-teman, karena satu resep hasilnya 62 pieces ya. Selamat mencoba, makasih sudah nonton video ini, sampai jumpa di video selanjutnya.